Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Malam ini sudah berakhir bulan Muharram dan kita masuk ke 1 Safar. Bulan Safar kata para ulama dinamakan dengan kata tersebut. Secara bahasa arti safar itu kuning, sifrun, isfirar. Maka waktu salat subuh berakhir dengan terbitnya matahari, ilal isfirar, ketika cahayanya itu kekuning-kuningan. Kenapa dinamakan safar? Karena dalam tradisi orang Arab sejak zaman jahiliyah mereka memuliakan bulan-bulan haram. Maka terhitung sejak bulan Zulqa'dah mereka berhenti dari aktivitas peperangan dan kriminalitas, mulai dari merampok dan lain sebagainya. Duduk. Begitu bulan-bulan haram berakhir ditandai dengan habisnya bulan Muharram, mereka kembali beraktivitas. Jadi karena aktivitas mereka boleh jadi berjalan kaki ataupun menunggangi unta, kuda dan keledai, dampaknya adalah debu padang pasir yang kuning tersebut berterbangan. Maka terlihatlah pemandangan yang agak berwarna kuning. Konon katanya dinamakanlah dengan kata safar. Kriminalitas mulai lagi, perampok, pembunuh, pemabuk, penzina mulai di bulan Safar. Identiklah bulan Safar itu dengan bulan maksiat, bulan bala. Maka muncul tradisi orang-orang tua kita di Aceh, di hari Rabu terakhir bulan Safar ada kenduri, namanya kenduri tulak bala, karena identik bulan itu dimulai segala bentuk bala yang muncul dari perbuatan manusia. Dan tradisi tulak bala itu masih ada di pantai barat selatan Aceh, di pantai timur dan utara Aceh. Bahkan di Aceh Jaya itu, di daerah Tenom, ada sebuah kampung namanya Pasi Tulak Bala. Di Aceh Besar dan Banda Aceh dulunya mungkin juga ada tradisi tulak bala, tapi belakangan ini hilang karena balanya terlalu berat, nggak sanggup ditolak lagi. Maka tidak ada lagi tulak bala di Banda Aceh. Kai gintan li bala. Ini bulan Safar, dan itu bulan yang kedua di dalam silsilah kalender Hijriyah. Perlu kita kenal, perlu kita tahu, karena umat Islam pelan-pelan mulai melupakan nilai-nilai tradisinya, nilai-nilai syariatnya. Termasuklah peristiwa hari ini, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Allah Ta'ala dengan berkat rahmatnya dan diakui oleh para pendiri bangsa ini, dituliskan pada alinea yang kedua, dengan berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Bayangkan rahmat Allah pertama, 350 tahun penjajahan, perjuangan, tapi tidak merdeka. Jadi kalau kemudian merdeka, tentu bukan karena perjuangan, pasti karena rahmat Allah. Dengan karunia Allah, negeri ini dideklarasikan kemerdekaannya pada hari terbaik umat Islam dan pada bulan terbaik umat Islam, pada hari Jumat bulan Ramadan di tanggal 8 tahun 1364 Hijriah. Menariknya,
walaupun Indonesia dihuni oleh mayoritas umat Islam, 80% lebihnya, 80% lebih penduduknya adalah Islam, ternyata kita sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia diperingati berdasarkan kalender Nasrani 17 Agustus. Gak masalah, seharusnya yang 8 Ramadan tetap ada peringatan-peringatan kecil dalam bentuk doa-doa bersama atas nikmat kemerdekaan. Dan kita menjadi bangsa yang durhaka kepada sejarah ketika kemerdekaan hari Jumat, upacara bendera pertama di Republik ini di hari Jumat. Setelah berjalan kemerdekaan, upacara bendera digeser ke hari Senin, kemudian hari Jumat diisi dengan senam pagi yang penuh maksiat. Inong bajai ketat grup-grup liku, bapak-bapak menjungkat syahwat ketat likut, diganti. Coba bayangkan andai kata upacaranya di hari Jumat, tentu diawali dengan doa, dengan ayat Al-Quran, dan disudahi dengan doa. Tapi saya tidak pernah melihat ada acara senam pagi diawali dengan Fatihah, diakhiri dengan doa. Yang penyakit endomen. Dan tidak ada yang berfikir apa alasannya harus upacara itu di hari Senin, kenapa tidak hari Jumat. Saya akan jejit sebagai wujud rasa syukur. Sudahlah di tingkat pusat demikian, kita yang di daerah di Aceh yang bersyarat Islam yang di bawah pusat ini pun demikian. Peristiwa tsunami lebih dikenal oleh orang Aceh dengan tanggal Masehinya. Enggak ada orang Aceh yang tidak tahu peristiwa itu terjadi di 26 Desember. Tapi kalau saya tanya ke kita yang hadir di sini, tanggal berapa Hijriah terjadi tsunami, saya yakin jawabannya wallahu a'lam. Kenapa? Karena tidak penting bagi kita kalender Hijriah. Itu terjadi pada saat sedang keberangkatan haji di bulan Zulqa'dah, di tanggal 14 terjadi peristiwa tsunami. Tapi di 14 Zulqa'dah hampir tidak ada komunitas masyarakat Aceh yang memperingati tsunami dengan doa bersama, kecuali beberapa komunitas kecil saja. Yang lain semuanya menanti 26 Desember. Ini bangsa yang paling durhaka kepada sejarah. Maka tidak aneh, tidak ada keberkahan dalam kemerdekaan kita. Ketika Indonesia merdeka, syarat untuk berdirinya sebuah negara, selain daripada adanya wilayah, selain dari adanya wilayah, bukan daripada, selain dari adanya wilayah, ada penduduk, ada pemerintah, tiga-tiganya sudah ada. Tinggal yang keempat, pengakuan dari dunia internasional. Menariknya, yang mengakui kemerdekaan Indonesia jauh sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan, diproklamirkan, adalah negara Palestina. Tahun 1944 Palestina itu sudah akui kemerdekaan Indonesia. 1946, mohon maaf, 1946 Palestina sudah akui kemerdekaan Indonesia. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sekarang untuk menyelamatkan Palestina dari penjajahan Israel? Ini bangsa yang durhaka pada sejarah. Ketika terancam agresi militer Belanda yang kedua, Soekarno bingung bagaimana menggerakkan warga negara ini untuk kembali bersedia terjun ke medan perang ketika Belanda datang dibonceng oleh sekutu. Dalam kebingungannya, Soekarno tidak temui politisi senior, tidak menemui jenderal TNI dan Polri. Yang beliau temui adalah ulama. Pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Apa yang terjadi? Kiai Haji Hashim Asy'ari kumpulkan konsul-konsul NU se-Jawa Timur dan Madura. Lalu keluarlah yang namanya resolusi jihad fi sabilillah di tanggal 21 dan 22 Oktober tahun 48, yang akhirnya 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri. Terjadilah perang.
melawan Inggris selama 4 hari sampai Jenderal Malabi itu tewas. Kemudian puncaknya Hari Pahlawan 10 November di Surabaya. Menariknya, untuk memotivasi dan membakar semangat juang para pahlawan hari itu, oleh Bung Tomo meneriakkan kalimat yang sekarang justru dianggap kriminal. Bung Tomo tidak teriakkan NKRI harga mati. Bung Tomo tidak teriakkan merdeka atau mati. Yang diteriakkan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi hari ini ketika kalimat Allahu Akbar dan La ilaha illallah ditulis di atas bendera merah putih, itu dianggap sebagai pelecehan. Saking khianatnya negeri ini kepada Islam, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rangka mencari dukungan internasional, siapa yang diutus untuk melobi? Bukan politisi senior, bukan diplomat karir, tetapi seorang ulama, Kiai Haji Agus Salim. Kenapa beliau? Karena beliau terampil berkomunikasi dengan berbagai bahasa internasional. Beliau lancar bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Itali, bahasa Arab, apalagi. Berangkatlah beliau. Kemana? Ke Arab. Siapa yang mendampingi beliau? Orang Arab, keturunan Yaman. Namanya Abdul Rashid Baswedan, kakek dari politisi Anies Rashid Baswedan. Dilobilah. Negara mana pertama dilobi? Arab Saudi. Arab Saudi akhirnya melihat bahwa orang Indonesia Islam sama akidah dan seiman, diakui. Siapa lagi? Irak, Suriah, Lebanon. Satu-satunya negara non-muslim yang akui kemerdekaan Indonesia di awal-awal hanya negara Vatikan, yang besarnya tidak lebih besar daripada Gampung Cot Masjid, 500 meter bujur sangkar, yang bahkan menterinya pun terpaksa parkir mobil di luar negeri, di Italia. Lalu siapa lagi? Yaman, Afghanistan, terakhir ada Turki. Kenapa mereka akui Indonesia merdeka? Karena seiman. Hari ini kalimat seiman itu dijadikan bahan olok-olok. Enggak apa-apa korupsi, yang penting seiman. Nyandum koeh nanggroyo. Sedemikian buruknya kita di dalam memandang sejarah. Padahal kalaulah bukan karena faktor dorongan seiman, tidak mungkin Palestina, Arab Saudi, Irak, Suriah, Lebanon, Yaman, Afghanistan, Turki akan akui kemerdekaan Indonesia. Hari ini dipakai oleh para pengkhianat bangsa itu untuk memperolok-olok kepemimpinan orang Islam. Gak masalah korupsi, yang penting seiman. Ketika Anies Rashid Baswedan jadi gubernur DKI, padahal kasus korupsinya tidak pernah ada yang terbukti di pengadilan sama sekali, walaupun pemerintah Republik ini habis-habisan mencari celahnya. Tapi ketika Ahok korupsi, nggak ribut mereka, nggak disebut seiman. Nah pertanyaannya, tahun berapa Cina baru akui kemerdekaan Indonesia? Ini nauzubillahnya. Makanya kita menjadi bangsa yang berkhianat kepada sejarah. Sedih melihat sejarah bangsa ini yang tidak pernah menghargai para pahlawan dan tidak pernah memberikan penghargaan terhadap Islam, dikriminalisasi. Padahal kalau bukan karena desakan, bukan karena ijtihad dari para ulama, NU khususnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, maka sungguh agresi militer Belanda yang kedua, Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Kenapa? Mereka anggap proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak sah. Itu hanya semacam aneksasi dari Jepang. Sebab kemerdekaan Indonesia, BPUPKI itu inisiatif dari Jepang. Bahkan kemerdekaan Indonesia tersebut, salah satu promotornya adalah tentara Jepang, Letnan Kolonel Maeda. Ini yang terjadi. Maka akhirnya ketika dapat dukungan internasional, barulah tidak ada cara kecuali mengakui Indonesia merdeka. Ini kedurhakaan kita kepada sejarah. Maka ada kewajiban generasi yang hidup sekarang, yang masih ada sisa-sisa pelajaran sejarah di sekolah dulu,
untuk menyampaikan kepada generasi yang akan datang, anak dan cucu kita, bahwa kemerdekaan Indonesia bukan jasa TNI dan Polri, tetapi jasa umat Islam yang dipimpin oleh para ulama. Tidak ada sebuah universitas yang dipimpin oleh rektornya yang ikut berperang memerdekakan Indonesia. Yang berperang adalah rata-rata para ulama dari pesantren dengan murid-muridnya. Tapi setelah merdeka, yang diadopsi sebagai sistem pendidikan resmi negara ini bukan pesantren, tetapi sekolah yang merupakan warisan dari pendidikan kolonial. Ketika Belanda terapkan politik etis di tahun 1905, bahwa negeri jajahan wajib diberikan pendidikan. Mereka tidak mendidik kita untuk pandai. Mereka melaksanakan pendidikan hanya menjalankan amanat dari undang-undang di negerinya. Itu pun yang dididik hanya para bangsawannya saja, yang lain diperbudak. Ketika sudah merdeka, justru sekolah itu yang jadi pendidikan resmi, sedangkan pesantren bahkan tidak dipandang sebelah mata, dianggap tertinggal, tidak diperhatikan, bahkan sampai sekarang dicemooh. Sampai barulah dalam rezim ini diakui pendidikan pesantren baru dipandang sebelah mata. Nauzubillah, ini anomali dari kondisi kita hidup di negeri yang mengingkari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari para ulama yang sudah berjuang, mengingkari peran Islam yang memerdekakan negeri dan mempertahankan kemerdekaan, yang bahkan mengingkari peran Aceh sebagai daerah modal. Aceh kemudian dicurigai sebagai negeri separatis. Kalaulah orang Aceh, dari awal Indonesia sudah tidak wujud. Ketika agresi militer Belanda yang kedua, mereka hanya tidak berani datang ke Aceh lagi. Terlalu mahal biaya perang di Aceh yang harus dibayar baik secara moral ataupun material. Kalau Aceh maka sungguh saat itu dari stasiun radio tua warisan Jepang di dalam hutan belantara Rimba Raya, yang keluar kalimatnya adalah Aceh masih ada, Aceh masih ada. Atau kalau orang Gayo lebih spesifik, mereka akan katakan Gayo masih ada, Gayo masih ada. Tapi orang Gayo tidak mereka tidak sebut Gayo saja. Orang Aceh tidak mereka tidak sebut Aceh saja. Yang mereka siarkan berulang-ulang, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Sadarlah dunia internasional bahwa Belanda tidak menguasai lagi Indonesia karena masih ada Aceh sebagai daerah yang tidak diduduki. Ketika sudah merdeka, aman, tiba-tiba Provinsi Aceh dihapus, gabung dengan Sumatera Utara. Sekarang saya menyesal juga kenapa dikembalikan Aceh, harusnya tetap Sumatera Utara agar pajak kendaraan tidak lari keluar daerah. Sebab di Aceh banyak yang pakai plat BK bayar ke Sumatera Utara. Andai kata tidak dipisah Aceh dari Sumatera Utara, pasti pajaknya tetap di Sumatera Utara, tidak keluar dari Aceh. Nyandung bangai, rata-rata yang bayar pajak keluar daerah tersebut bukan orang cekeng, orang cak masjid, orang-orang kota yang cerdas. Alasannya nggak logis. Kenapa pakai plat BK? Nanti saat dijual harganya tetap mahal, padahal mahalnya hanya selisih 5 juta saja, dan itu tetap bayar 5 juta setiap tahun sampai 5 tahun ke depan ke Medan, makan pa'a orangnya. Saya ditanya, kenapa pakai plat BK? Nanti saat sekali-kali ke Medan enggak diperiksa polisi, nyelam titun hanam 3 lewat Medan. Dan kalaupun ada polisi-polisi yang jahat pelantas di sana, sudah trauma mereka dengan viral-viralnya sekarang ini. Saya berapa kali lewat Sumatera Utara dengan pajak mati yang dimedrop. Ini aneh. Makanya saya menyesalkan kenapa dulu diperjuangkan Aceh lepas lagi dari Sumatera Utara. Padahal kalau tetap dalam Sumatera Utara, pajak kita nggak lari keluar daerah, tetap ke Sumatera Utara. Daripada sekarang. Makanya kalau kita tanya, kenapa Sumatera Utara tidak pernah cemburu? Populasi mereka lebih banyak berkali-kali lipat daripada Aceh, tetapi APBN yang masuk ke Aceh itu lebih besar berkali-kali lipat daripada Sumatera Utara. Kenapa mereka tidak cemburu? Ternyata masalahnya sederhana saja. Anda tidak perlu cemburu kepada orang kaya yang dapurnya di rumah Anda. Tidak perlu cemburu ke orang kaya yang dapurnya di rumah Anda.
Memang Aceh banyak uang, tapi uang Aceh 60%-nya lari ke Sumatera Utara. Kenapa? Karena pemimpin Aceh tidak ada yang berpikir memperkuat fundamental ekonomi di Aceh. Semuanya tergantung ke Sumatera Utara. Ada periode emas untuk Aceh melepaskan keterikatan ekonomi dari Sumatera Utara. Kapan? Ketika PSBB yang lalu. Saat orang tidak bisa keluar ke Medan untuk berbelanja, itu saat memperkuat fundamental ekonomi di Aceh. Tapi ternyata pemimpin Aceh tengkurak lagi raya, tidak berpikir bagaimana memperkuat ekonomi Aceh, tetap bahkan dalam masa PSBB bergantung ke Sumatera Utara. Andai kata Aceh ini ada di benua Eropa, sungguh kita sebuah kerajaan besar, kita kerajaan besar. Tapi hidup di negeri ini, satu provinsi saja masih bergantung hajat hidup kepada orang luar, tidak ada keinginan untuk memandirikan rakyatnya. Maka ini persoalan ketidakpahaman para pemimpin tentang kebutuhan rakyatnya, tentang kedaulatan. Maka akhirnya dideklarasikanlah pelaksanaan syariat Islam 20 tahun yang lalu, dan selalu saja berulang-ulang momen syariat Islam itu salah prioritas. Di awal pelaksanaan 20 tahun yang lalu, prioritasnya mencambuk pelaku pidana. Habis peng untuk cenut-cenut gap. Bukan tentang penanaman akhlak. Akhlak tidak diperhatikan sama sekali. Harusnya di awal-awal 20 tahun yang lalu kita terapkan akhlak dulu. 2003, itu 2 tahun setelah berjalan syariat Islam, saya pulang liburan kuliah dari Al-Azhar 2003 di bulan Juni. Diundang oleh Dinas Syariat Islam Aceh untuk menyampaikan tausiah setelah sholat asar di musalla Dinas Syariat Islam Aceh. Saat itu dipimpin oleh guru kita Profesor Dr. Aliesa Abu Bakar. Saya kritik, kenapa tidak dimulai syariat dengan penguatan akidah dan peningkatan akhlak? Kenapa hukum cambuk dulu? Tapi yang keilop rapinyong belah ni tibi rablawi nyampi menyenai ilop. Setelah 20 tahun tidak berjalan syariat Islam, sekarang keluar SE gubernur. Saya sudah sangat bergembira. Makanya pada pertemuan malam Jumat yang lalu saya angkat isu itu. Betapa saya sangat bergembira dengan SE gubernur. Tidak boleh lagi yang melanggar syariat, yang terbuka aurat, kemudian berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tiba-tiba beberapa hari terakhir saya menjadi kecewa berat. Karena pada pelaksanaannya yang pertama ditarget warung kopi harus tutup jam 12. Lepas maaf dia. Pertanyaannya, maksiat apa warung kopi buka lewat jam 12? Kita sepakat warung kopi harus tutup jam 12. Tetapi bukan itu prioritas utama. Karena tidak ada dosa warung kopi buka jam 12. Yang dosa itu yang berkeliaran terbuka aurat, yang berdosa itu membiarkan laki-laki dan perempuan berpelukan erat, yang bukan mahram dan bukan suami istri. Tapi tadi saya keluar dari kota Madia Cetkeung, itu di lingkungan Kopel Madrussalam masih terlihat orang laki-laki celana pendek dan perempuan terbuka aurat. Kemarin saya pulang dari Semelu, naik pesawat Lion dari Kuala Namu ke Aceh. Saya putuk, sudah tahu turunnya di Bandara Sultan Iskandar Muda, tapi dia pakai celana pendek. Maka hana utak pramugarinya pakai gamis, pakai jilbab. Kita hanya pramugari saja wajib pakai gamis, pakai jilbab, tapi penumpangnya nggak apa-apa pakai celana pendek. Bertolak belakang dengan 2005 ketika saya pulang dari Mesir bulan April tanggal 15. Saya naik pesawat transit di Medan. Begitu kembali naik pesawat menuju Banda Aceh, ada seorang bule Eropa kulit putih dengan anak angkatnya kulit hitam. Dari Jakarta ke Medan, dia pakai celana pendek di atas lutut, dia pakai baju agak sedikit seksi. Tapi begitu naik kedua kali melanjutkan ke Aceh, dia sudah pakai celana panjang, dia pakai jilbab. Dia hargai Aceh. Tapi sampai ke Aceh, melihat di bandara ada orang-orang Aceh yang terbuka aurat, dia buka lagi. Maka bukan orang yang tidak mau memuliakan kita, tetapi kita yang tidak siap untuk memuliakan diri sendiri. Maka nauzubillah, nyan hoka para pemimpin di Aceh cit salah jaubat mendung, nauzubillah.
Tidak terlalu nyata kemaksiatan ketika warung kopi terbuka lewat jam 12, tetapi yang kita antisipasi perilaku maksiat di dalamnya, dan terbukti memang ada maksiat. Makanya kemarin itu tertangkap ada lonte-lonte syariah, lonte pakai jilbab, yang kon lonte terhahulai, maka lonte syariah kan. Transaksinya, titik temunya di warung kopi. Nauzubillah. Ini yang tidak pernah kita buat petanya, apa yang harus kita prioritaskan dalam syariat. Kita lebih bersedia mengeluarkan biaya lebih besar dengan risiko lebih berat mengerahkan Satpol PP sweeping ke warung-warung kopi daripada Satpol PP dan WH yang memang sudah pakai seragam kita tugaskan di titik-titik tertentu persimpangan jalan yang ada lampu pengatur lalu lintas. Umpamanya di depan Masjid Al-Makmur Lamprit, di situ kawan-kawan Polantas sering ngetem, tempatkan Satpol PP dan WH 4 orang di 4 arah jalan dengan pesannya, asal lampu lalu lintas sedang menyala merah dari arah tersebut orang berhenti patroli. Enggak perlu marah-marah, persiapkan mental, asal melihat ada pelanggaran sapa saja. Yang terbuka auratnya, Pak, kok terbuka aurat, Bu, kok terbuka aurat. Asal ada yang berboncengan laki-laki dan perempuan bukan suami istri dan bukan mahram, tanyakan saja, itu yang di belakang siapa. Nyan lehuro ta praktek dan berubah wajah Banda Aceh. Mahai ta praktek. Saya sudah sampaikan hal ini di depan PJ Wali Kota Banda Aceh dulunya Pak Bakri Siddiq, tapi ilop leh na ilop ketika peringatan Maulid di media pos Aceh di Gempong Doi, ceramah Maulid. Melihat beliau hadir, saya ganti dari topik Maulid kepada pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar yang murah meriah. Macam mana dalam pikiran roh aja. Karena yang ada pemikiran pemimpin kita di Aceh ini, syariat Islam adalah safari subuh. Yang saya kata yang subuh jamaah, barang apa je pegang lah, cemucu, korupsi, merampok. Yang penting solatnya berjamaah. Nauzubillah. Tidak ada yang berfikir. Ini negeri kita sangat kacau. Maka nauzubillah, tidak ada keberkahan hidup ketika syariat Allah tidak kita muliakan. Maka nauzubillah. Jadi hari ini kita punya PR besar untuk bagaimana menanamkan nilai sejarah dan pemahaman akidah dan syariah yang benar. Jadi tidak perlu pelaksanaan syariat Islam dengan biaya yang besar, dengan risiko yang berat, harus bertengkar, harus berperang dengan sesama warga masyarakat. Warung kopi itu akan padam dengan sendirinya ketika infrastrukturnya sudah benar. Kita melarang warung kopi buka sampai jam 12, sedangkan kesempatan untuk warga duduk di warung kopi yang bebas hanya setelah sholat isya sampai tengah malam. Maka kalau ingin warung kopi tutup lebih cepat, harusnya pemerintah Aceh itu berfikir bagaimana pegawai pulang lebih cepat. Jadikan masuk kantor itu 6 hari dalam sepekan, paling telat jam 2 sudah pulang. Hanya kagua poh 2, geduk bagdai kopi dari leho poh 2 sampai maghrib. Nyan malam terujak kanan malai ke. Kenapa orang nongkrong di warung kopi sampai tengah malam? Karena tidak sempat ngopi di waktu siang. Ada yang ngopi waktu siang pakai baju seragam, tapi enggak nyaman, takut ditangkap oleh Satpol PP dan WH. Yang juga Satpol PP dan WH-nya juga takut dilihat oleh pegawai lain karena mereka sedang ngopi di warung kopi. Maka kacau negara. Tidak ada yang berfikir untuk menjadikan hidup di negeri ini menjadi lebih nikmat. Biarkan masuk kantor, ada aja poh 2 belah kan je. Begitu berkumandang azan zuhur, bubar jam kantor. Suami pulang kantor jemput istri, suami istri pulang kantor jemput anak, suami istri dan anak pulang ke rumah makan siang bersama. Tapi tidak ada yang berfikir, tetap pulang jam 5, masuk jam 8, pulang jam 5. Suami makan siang di kantor, istri makan siang di kantor. Suami makan siang dengan istri orang lain, istri makan siang dengan suami orang lain. Yang kayaknya syariat deh. Ini anomali. Tapi sayangnya tidak ada yang berfikir. Yang penting itu bukan tupoksi saya. Pikir dia ada pegah menoleh tupoksi dia jauh. Saya tidak digaji untuk menyampaikan kalimat seperti ini. Tapi kesadaran tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan menjadi syaitanul akhras. As-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam ketika melihat ada kemungkaran, ketika melihat tidak mau menyampaikan kebenaran, maka dia masuk dalam kategori setan bisu.
Nanti ada satu lagi, setan yang bertutur. Siapa itu? An-natiqu bil batil, orang yang berbicara tapi pembicaraannya semuanya hal-hal yang batil. Maka yang banyak di negeri ini antara setan bisu dengan setan yang berbicara saja. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, sampaikan kebenaran walaupun tidak berpengaruh, setidak-tidaknya kita tidak menjadi dalam rombongan setan bisu tersebut. Na'udzubillah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian sedikit provokasi sebelum pengajian. Pada pertemuan yang lalu, adab di dalam salat berjamaah, selain jangan mendahului imam pada rukun fi'li, disunnatkan untuk tidak mendahului imam pada rukun qauli, bacaan-bacaan yang wajib. Maka dinyatakan, wa in sabaqahu bil fatihati awit tasyahhudi, bila ada makmum yang mendahului imamnya dengan bacaan fatihah, lebih dahulu makmum baca fatihah daripada imam, awit tasyahhudi, lebih dahulu makmum baca tasyahud daripada imam, gambarannya bi an faragha min ahadihima qabla syuru'il imami fihi, dia sudah selesai dari baca fatihah sebelum imam memulai, dia sudah selesai dari bacaan tasyahud sebelum imam memulai, lam yadur, tidak membatalkan solat. Kenapa? Karena mendahului pada rukun qauli. Selain tidak batal, juga tidak berdosa. Nanti pada rukun fi'li tidak batal, tetapi berdosa apabila mendahului imam pada satu rukun fi'li. Waqila, ada pula sebagian ulama berpendapat, tajibul i'adatu ma'a fi'lil imami au ba'dahu, kalau sudah terlanjur membaca rukun fi'li lebih dahulu daripada imam, ada sebagian pendapat menyatakan wajib mengulangi bacaan tersebut bersama dengan imam atau setelah imam. Wa huwa aula, dan yang demikian lebih utama, tunggu imam dulu pada rukun qauli baru kita memulai, atau bersama-sama. Fa'alaihi, maka berdasarkan pendapat yang menyatakan wajib mengulang, in lam ya'udhu, apabila tidak diulangi, batal salatnya. Tapi untunglah pendapat itu bukan pendapat yang mu'tamadnya. Yang mu'tamadnya hanya makruh saja mendahului imam pada rukun qauli. Wa yusannu mura'atu hadzal khilafi kama yusannu ta'khiru jami'i fatihatihi an fatihatil imami walau fi ulail as-sirriyati in dhanna annahu yaqra'us surata. Dan disunnatkan untuk menjaga khilaf ini. Apa makna khilaf ini? Khilaf tentang sebahagian ulama yang menyatakan wajib menanti imam selesai dari rukun qauli baru makmum memulai. Sebahagian besar ulama menyatakan tidak wajib, hanya sunnat saja. Karena ada yang menyatakan wajib, maka kita prioritaskan, maka disunnatkan menjaga khilaf ini. Kenapa? Karena ketentuan umum di dalam bab fikih, al-khuruju minal khilaf mustahabun, keluar dari khilaf hukumnya sunnat. Ada yang katakan wajib, ada yang menyatakan tidak wajib. Kalau begitu, untuk yang tidak sepakat wajib, masukkan kategori sunnat saja, menghargai yang sudah menyatakan wajib. Misalnya dalam mazhab Imam Hambali, setelah selesai salawat sebelum salam itu diwajibkan membaca doa, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhir, dan seterusnya. Ataupun Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, min azabin nar, wa min fitnatil masihil wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Doa ini wajib kata Imam Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak wajib, bukan rukun dan tidak wajib. Karena ingin menghargai perbedaan khilaf yang menyatakan wajib, dijadikanlah dalam mazhab Syafi'i doa sebelum salam itu hukumnya sunnat.
andai kata wajib sudah kita lakukan, andai kata tidak wajib tidak membatalkan solat. Maka pada pendapat yang wajib menurut sebahagian tidak wajib, yang menyatakan tidak wajib mengambil hukum sunat. Pada perbuatan yang oleh sebagian ulama menyatakan haram, ulama yang tidak sepakat haram, mereka akan menjadikan hukumnya makruh. Mana contohnya? Dalam praktek yang sekarang ini, merokok itu ada sebahagian besar ulama yang sudah memfatwakan haram. Di Timur Tengah rata-rata para ulama berfatwa merokok itu haram. Di Indonesia yang sudah menyatakan merokok itu haram adalah organisasi Muhammadiyah. Maka bila melihat ada kawan-kawan Muhammadiyah merokok, berarti sedang berpindah ke NU sementara dalam masa merokoknya. Jadi kalau sudah ada sebagian, apalagi sebagian besar ulama yang berpendapat haram, bagi yang tidak setuju haram, untuk khurujan minal khilaf seharusnya masuk pada kedudukan makruh. Tetapi di negeri ini ada anomali. Minum ini, bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, lagi minum. Sambil duduk bagus. Tapi minum sambil berdiri tidak bagus. Saya yakin kalau bapak-bapak melihat saya minum sambil berdiri, timbul pertanyaan, yang muda dengku terang dong kejepi. Apalagi kalau saya minum sambil jalan-jalan. Tirajak jehak yunan. Oh, mahang kemahli dengku hanya gerakan. Makan sambil duduk bagus. Tapi ketika saya makan sambil jalan, yang langsung foto, jumpa media viral. Dengku cekengnya tirajak ke keng jagung. Ini pekerjaan sambil duduk bagus, tapi dilakukan sambil jalan dipandang hina. Na'udzubillahnya ketidakadilan kita di dalam memandang kasus. Ketika merokok itu sambil duduk saja udah nggak bagus. Sambil duduk saja sudah tidak bagus merokok. Tapi tidak ada yang keberatan melihat gurunya merokok sambil jalan. Nyampai hidup logika adab dia. Merokok itu sambil duduk saja sudah tidak bagus. Tapi itu kan bukan makan dan minum, Pak Ustaz. Kita tidak menyebutnya makan minum. Coba tanyakan ke orang Arab, menghisap rokok itu apa bahasa Arabnya? Ya, Ustaz Edi Saputra, pakar bahasa Arab. Syaribud dukhan, minum asap. Minum. Sambil duduk saja sudah tidak bagus, tapi tidak ada yang mempersoalkan adab gurunya yang merokok sambil jalan. Nauzubillah. Maka kalau sudah tidak mampu meninggalkan rokok, setidaknya jangan meninggalkan adab merokok. Maka merokoklah sambil duduk, dan yang kedua telan asapnya jangan sampai keluar. Kita bernafas normal saja, saat bau nafas kita enggak enak, kita tutup mulut, baik tercium agam. Padahal nafas kita itu enggak terlihat, hanya tercium saja. Ini ada orang yang nafasnya berwarna. Dia hisap rokok dalam-dalam, masuk dalam saluran paru-paru, hitamong dalam itu, ngongek ke depan. Dia tiupkan ke depan dan terlihat bagaimana gumpalan asap itu masuk dalam hidung orang tuanya, dalam hidung mertuanya, dalam hidung gurunya, dan dia tidak keberatan. Nyampak adabnya. Maka kalau merokok, kita tidak ingin berdebat merokok itu halal atau haram, kita ingin katakan beradablah. Yang pertama, jangan merokok sambil jalan, dan yang kedua, asapnya ditelan, biarlah keluar lewat bawah saja, jangan keluar lewat atas. Kenapa? Sangat tidak sopan ketika kita bernafas dan nafasnya bau, apalagi terlihat, kemudian nafas itu kita tiupkan ke wajah orang. Tapi bagi para perokok tidak merasa nafasnya bau. Saya suatu kali diajak oleh kawan-kawan studi banding, fikirlah nak studi banding, nak cik studi banding pakai Jepang negara, karena saya di MPD Aceh Besar. Bergabung waktu itu kelompok kami dipimpin oleh Rektor UIN sekarang, Prof Mujibur Rahman, ke Riau. Kami sudah booking hotel. Begitu sampai dan check in, ternyata kamar yang kami pesan entah bagaimana silap dicatat, kurang satu. Sebagai permohonan maaf dari pihak hotel, ditawarkan kamar yang kelasnya lebih tinggi, dari deluxe menjadi superior. Saya mau hotel yang lebih tinggi derajatnya, apakah bahala mentang? Tapi minta maaf Pak,
ya, ini kamar perokok bukan, lantai perokok. Dia ingat lah lantai perokok, kayak tempat-tempat dua go gadah. Saya bilang, enggak apa-apa, biar saja. Saya menanti 2 jam sebelum diizinkan masuk, disemprot dulu ruangan itu agar hilang bau rokok. Dan itu menjadi pilihan yang saya sesali sampai hari ini. 3 hari di hotel itu, dan setiap hari disemprot kamar saya, berokoknya tidak hilang-hilang. Untuk para perokok tidak tercium baunya, tapi yang bukan perokok dari jauh kamu bayar. Maka orang yang bukan perokok pulang ke rumah, dia tahu bahwa tadi ada tamu masuk yang merokok. Itu setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam tamunya keluar, masih tercium bau rokok dalam ruangan. Sayangnya, orang yang paham ilmu kesehatan dan punya pendidikan tinggi tidak merasa berdosa sambil merokok, dia gendong anaknya yang masih bayi sambil merokok. Padahal perokok itu sudah setelah 1 jam tidak merokok, masih tidak baik untuk menggendong bayi, karena zat nikotin, tar dan lain sebagainya itu masih menempel pada badannya, tercium oleh bayi. Nauzubillah. Nyan hana pedaya pratik pada dengku pi rokok. Lebih hegat mati daripada hana kena rokok. Ini persoalan tentang adab, tentang etika. Maka ada persoalan di dalam agama, al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari bentuk-bentuk khilafiyah, dari perbedaan pendapat, hukumnya sunnat. Bila sudah ada yang katakan wajib dan kita tidak sepakat wajib, sekurang-kurang hukumnya sunnat. Bila sudah ada yang menyatakan haram dan kita tidak sepakat untuk menyatakan haram, setidak-tidaknya dihukumkan makruh, untuk menghargai perbedaan pendapat. Oh, kalau menurut anda haram, sudahlah kami ambil makruh saja. Makruh itu tetap artinya meninggalkan. Sunnat itu tetap artinya dimotivasi untuk melaksanakan. Tapi ini tinggal kaidah di dalam kitab. Begitu kitab ditutup, dalam praktek tidak ada lagi kegiatannya. Ilmu kita tersimpan di dalam kitab. Maka nauzubillah. Kama yusannu ta'khiru jami'i fatihatihi an fatihatil imam, sebagaimana disunnatkan untuk menunda seluruh fatihah makmum dari fatihah imam. Walau fi ulai asirriyati, sekalipun pada 2 rakaat pertama salat yang sir. Salat zuhur, asar, kita tidak mendengar bacaan fatihah imam. Walaupun tidak terdengar fatihah imam, sunnat menanti kadar waktu yang kira-kira imam selesai fatihah baru kita mulai baca. Kapan? In dhanna annahu yaqra'us surata, bila berat dugaannya bahwa imam yang memimpin salat ini akan membaca surat setelah fatihah. Tapi kalau imamnya pada salat sir tidak baca surat, begitu selesai fatihah waladdallin amin gerukuk lejo, padahal itu rakaat pertama dan rakaat kedua, maka untuk imam model begini langsung baca fatihah saja. Dan sebaiknya yang model-model begini jangan dijadikan imam, penyakit kepada ke imam. Bahkan salat pun buru-buru. Jadi walaupun pada salat sir rakaat pertama, rakaat kedua tetap disunatkan baca surat setelah fatihah. Jadi kalau kita tahu bahwa imam ini setiap kali memimpin salat rakaat pertama dan kedua, walaupun zuhur dan asar tetap membaca surat, kita yang makmum ikut beliau, ketika takbiratul ihram rakaat pertama, tunggu dulu durasi waktu setelah doa iftitah yang memungkinkan imam selesaikan fatihah, baru kita mulai. Rakaat kedua jangan langsung fatihah, tunggu dulu sampai kira-kira imam selesai baca fatihah baru kita mulai. Itu bahkan pada rakaat yang sir. Jadi kalau pada yang jihar lebih utama lagi, tunggu imam baca fatihah dulu sampai selesai. Waladdallin amin, baru kita mulai baca fatihah. Dan disunnatkan kepada imam untuk diam sampai makmum selesai bacaan fatihahnya, baru imam memulai baca surat bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Walau adima anna imamahu yaqtasiru 'alal fatihati lazimahu ay yaqra'aha ma'a qira'atil imam. Tapi apabila makmum mengetahui bahwa imamnya hanya membaca fatihah saja di rakaat pertama dan rakaat kedua,
wajib ke atas makmum ini untuk membaca Fatihah tersebut bersamaan dengan bacaan imam. Makanya yang memimpin solat itu bukan hanya sekedar sah solat, tetapi memperhatikan adab-adab, berikan kesempatan kepada makmum untuk menjalankan yang sunat-sunat. Dan hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati Allah, itu tambahan kajian kita untuk malam ini selain dari provokasi pada 2/3 waktu di awal tadi. Maka mudah-mudahan kita yang punya akses kepada kekuasaan, kepada PJ Wali Kota, karena di Banda Aceh baru muncul masalah, langsung warung ditertibkan poh 12, nepegah Pak PJ, baik je pehek Satpol PP dan WH jangan peki dengan warga masyarakat. Tetapi silahkan Satpol PP dan WH duduk ikut nongkrong di warung kopi jam 12 malam, pantau pelanggaran syariat secara langsung, yang tidak tutup aurat, yang berdua-duaan laki-laki dan perempuan, pelam yang lonti-lonti syariah benar. Tapi utamakan prioritasnya pengawalan syariat yang langsung melanggar syariat, yang tidak tutup aurat, yang berpelukan laki-laki dan perempuan padahal bukan suami istri dan bukan mahram. Jadi kalau ada yang murah, untuk apa bayar lebih mahal? Jadi ini prinsip dasar. Jadi hal-hal sederhana kita jalankan dalam syariat agar syariat berjalan dan benturan diminimalisir, agar tidak terjadi antara petugas pelaksana syariat dengan orang-orang yang diawasi. Sebab kita tahu gaji Satpol PP dan WH tidak terlalu tinggi, jangan diberikan pekerjaan terlalu berat. Nyohek getam-tam urang yang pakai awaknya mentang gaji hantip pakai lah. Yang ka hantip gaji telat-telat mai jauh. Jadi kita jadikan syariat ini bermartabat dengan cara-cara yang elegan. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.